Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin Rahmat. Dan kali ini saya akan sedikit sharing tentang masalah 4 di antara 4 manfaat menulis. Ya, jadi manfaat menulis itu banyak sekali. Nah, ini saya mau menjelaskan 4 saja ya. Tapi sebelumnya silakan yang belum subscribe dulu channel ini, insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik, sahabat literasi sekalian, jadi ada 4 manfaat menulis yang mau saya jelaskan. Yang pertama adalah menulis itu membebaskan dan memerdekakan jiwa. Ya, kenapa bisa demikian? Karena dengan menulis kita mengeluarkan semua unek-unek kita, semua perasaan kita, ya semua apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, bisa kita keluarkan semuanya di dalam tulisan sehingga tidak ada beban ya, tidak ada beban di dalam pikiran kita, tidak ada beban di dalam hati kita, sehingga apa yang kita rasakan adalah jiwa kita merdeka, jiwa kita bebas. Makanya kenapa banyak ya anak-anak muda itu yang dia punya buku catatan harian, dia bebannya itu lebih ringan ya, karena apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan itu sudah dicurahkan semuanya ke dalam tulisan. Ini terlepas apakah tulisan itu untuk dibaca orang lain atau tidak. Tapi setidaknya kalau kita sudah menulis, maka pikiran kita, perasaan kita ini sudah ditumpahkan semuanya ke dalam tulisan ya. Nah, ini sangat cocok sekali buat orang yang dia tidak suka curhat kepada orang lain ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pengganti ya, pengganti orang ya. Misalkan kita tidak punya tempat curhat, misalkan mau curhat, nah ini bisa ditumpahkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah menulis itu bisa menjadi wahana untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, ini yang sangat besar sekali nih manfaatnya ya. Jadi kita punya kelebihan apa atau kita punya pengetahuan apa, punya ilmu apa, terus kemudian kita sharingkan kepada orang lain ya, atau pengalaman kita yang paling berharga ya, karena pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Jadi daripada kita jatuh bangun dengan pengalaman kita sendiri, lebih baik kita tidak sampai berdarah-darah karena kita sudah belajar dari pengalaman orang lain. Nah, pengalaman kita yang sangat berharga ya, itu bisa disaringkan ke orang lain supaya apa? Supaya orang lain itu belajar daripada pengalaman kita, dan itu akan bermanfaat sekali ya. Jadi ilmu, pengalaman yang sangat berharga menurut diri kita ini kalau kita sharingkan, bisa jadi itu akan menjadi sesuatu hal yang berharga buat orang lain. Misalkan orang lain yang tadinya punya masalah, masalahnya bisa selesai ya. Yang dia belum ada solusi, dia menemukan solusi daripada tulisan-tulisan kita ya. Dan misalkan saja ada orang yang dia susah cari cari kerjaan, atau dia susah berbisnis, tapi karena dia membaca tulisan kita, dari tulisan kita terus kemudian dia bisnisnya jadi besar, dia jadi orang kaya, dia bisa berbagi dan seterusnya. Ini tentu saja akan menjadi amal jariah buat kita semuanya ya. Jadi ini sangat besar sekali nih. Jadi menulis itu bisa dijadikan wahana bagi kita untuk berbagi ilmu dan pengalaman ya. Terus kemudian yang selanjutnya, dapat dijadikan jalan untuk mencari rezeki, jalan untuk kaya ya, jalan untuk mendapatkan uang. Betapa banyak di negeri ini para penulis-penulis itu yang dia kaya itu dari menulis. Nah, ini pilihannya banyak ya, apakah dia mendapatkan uang dari menulis terus kemudian dia terbitkan menjadi buku, terus kemudian dia jualan buku, atau misalkan dari buku itu dia kemudian mengisi seminar di mana-mana ya, atau bisa jadi ada yang
dia tidak suka namanya dipublish, terus kemudian dia membantu tokoh-tokoh tertentu ya untuk menulis bukunya ya, dia hanya membantu menuliskan saja ya, pemikirannya tetap dari tokoh yang bersangkutan ya. Ini istilahnya ghostwriter ya. Dia ini ghostwriter ini bayarannya lumayan juga ya. Ada juga yang dia spesialis seperti itu ya, dan ternyata lumayan juga ya dari segi finansial ya. Jadi menulis itu bisa lah kalau misalkan memang mau dijadikan sebagai profesi buat kita, dan itu mau dijadikan ladang untuk mencari uang ya, itu bisa dan itu sah-sah saja ya, selama yang kita tuliskan itu memang tulisannya bermanfaat untuk banyak orang ya. Terus kemudian dapat dijadikan wahana biar kita bisa terkenal. Nah ini yang mau saja ya, termasuk yang tadi ya, kalau cari uang ya yang mau saja gitu. Kalau memang dia niatnya untuk sosial, dia menulis biar bermanfaat, terus kemudian dia nerbitin buku, nyetak buku banyak dibagi-bagi, itu kan it's okay, malah itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau misalkan Anda mau pengen terkenal, ya itu ya silakan aja ya, itu hak pribadi. Dan ini bisa dengan jalan menulis ya. Jadi dengan menulis Anda tulisannya bagus, terus kemudian unik ya, terus kemudian ternyata tulisan Anda bisa diterima di masyarakat, bahkan lintas generasi, lintas masa. Nah ini nama Anda ini akan dikenal ya. Jadi makanya ada quote yang dia mengatakan bahwa kalau Anda ingin mengenal dunia, maka Anda harus membaca. Tapi kalau Anda ingin dikenal dunia, maka Anda harus menulis. Ini quote yang sangat bagus sekali untuk memotivasi kita biar lebih semangat lagi menulis. Jadi kita lihat misalkan contoh tokoh-tokoh dulu, atau misalkan para ulama ya, para ulama-ulama dulu itu sebenarnya banyak yang ulama-ulama yang ilmunya luar biasa. Tapi yang sampai kepada kita ini adalah ulama-ulama yang dia menulis ya. Jadi dengan menulis itu makanya dikatakan bahwa menulis itu untuk keabadian ya, meskipun orangnya itu sudah tidak ada, sudah meninggal, tapi tulisannya itu sampai kepada generasi setelahnya ya, generasi seterusnya terus menerus, sehingga namanya itu seakan-akan itu masih hidup ya. Jadi makanya ya itu ya. Nah ini gimana caranya biar seperti itu ya. Tentu saja tulisannya ya bukan tulisan yang yang kita hanya sekedar formalitas menulis untuk kenaikan pangkat dan seterusnya, enggak ya, tapi juga dia menulisnya itu serius ya, menulis dengan pemikirannya yang betul-betul dalam ya, terus kemudian dia juga menulisnya dengan rasa, dengan hati ya, dan seterusnya. Jadi itu ya, jadi 4 manfaat menulis. Yang pertama adalah membebaskan dan memerdekakan jiwa. Terus kemudian menulis itu untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat ya. Kita punya ilmu apa, kita punya pengalaman apa, itu dibagi, insya Allah akan bermanfaat buat orang lain. Terus kemudian dapat juga dijadikan untuk jalan rizki kita ya, bisa untuk mencari uang ya, mencari kekayaan bisa ya, banyak orang yang dia kaya dari menulis. Terus kemudian dapat juga dijadikan jalan untuk terkenal buat Anda yang pengen terkenal ya, karena terkenal ya sah-sah saja ya. Jadi itu saja ya sahabat literasi semuanya dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, Anda subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.